Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelita Dirga dengan NIM L012123 1055 dari kelas Genetika Populasi B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian singkat saya yang berjudul Keragaman Genetik Kima Tridacna squamosa berdasarkan variasi morfometrik cangkang di perairan Spermonde, Sulawesi Selatan. Yang pertama adalah latar belakang. Tridacna squamosa atau kima merupakan komponen penting ekosistem terumbu karang karena perannya dalam siklus nutrien, penyediaan habitat mikro, dan kontribusi terhadap keragaman hayati. Pada gugus Spermonde Sulawesi, tekanan antropogenik seperti penangkapan berlebihan, perdagangan biota karang, dan aktivitas pariwisata telah dilaporkan menyebabkan penurunan kondisi terumbu dan tekanan pada sumber daya bentik termasuk kima. Kondisi tersebut memperbesar resiko fragmentasi populasi dan berpotensi mengurangi variasi genetik yang penting untuk adaptasi jangka panjang. Data genetik untuk Tridacna squamosa di perairan Indonesia, khususnya di Spermonde, masih terbatas. Penelitian molekuler terbaru pada jenis kima lain menunjukkan adanya variasi genetik dan tingkat konektivitas yang berbeda antar pulau, sehingga pendekatan genetik dapat memberikan informasi penting bagi strategi konservasi dan restocking. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum. Untuk menganalisis keragaman genetik kima Tridacna squamosa melalui variasi morfometrik cangkang di perairan gugus Pulau Spermonde, Sulawesi Selatan sebagai dasar pendukung upaya konservasi sumber daya hayati perairan. Kemudian ada pun tujuan khususnya. Yang pertama, mengukur dan mendeskripsikan karakter morfometrik cangkang kima dari beberapa lokasi pengamatan di perairan Spermonde. Kemudian yang kedua, menganalisis perbedaan karakter morfometrik cangkang antar populasi kima dari lokasi yang berbeda menggunakan pendekatan statistik multivariat. Kemudian yang ketiga, menentukan pola hubungan kekerabatan atau kedekatan antar populasi berdasarkan hasil analisis morfometrik cangkang. Kemudian yang terakhir itu menginterpretasikan hasil analisis keragaman morfometrik sebagai informasi awal untuk strategi konservasi dan pengelolaan populasi kima di wilayah pesisir Spermonde. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis, di mana menambah ilmu mengenai genetika populasi dan variasi morfometrik pada organisme laut seperti kima dan memberikan referensi ilmiah bagi penelitian morfometrik kima di Indonesia, khususnya untuk pelajar. Kemudian manfaat yang kedua itu manfaat praktis, di mana yang pertama bermanfaat bagi masyarakat seperti untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pelestarian kima. Kemudian bagi pemerintah, di mana sebagai dasar penyusunan kebijakan konservasi. Kemudian bagi para peneliti dan kampus menyediakan metode morfometrik yang murah dan aplikatif. Kemudian bagi industri kelautan dapat membantu pemilihan indukan untuk budidaya restocking. Kemudian tinjauan pustaka, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa yang pertama, hal tersebut sesuai dari penelitian yang dilakukan oleh Neo et al. 2015, di mana menyatakan bahwa kima memiliki peran ekologis sangat penting dan menjadi bioindikator kualitas ekosistem terumbu karang. Kemudian yang kedua, hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh De Boer et al. 2014, di mana menyatakan bahwa terdapat diferensiasi populasi kima secara genetik di berbagai kawasan Indo-Pasifik. Kemudian yang terakhir, ada analisis morfometrik dapat digunakan sebagai indikator keragaman populasi. Hal tersebut sejalan dari penelitian yang dilakukan oleh Supriyono et al. 2019. Kemudian ada pun teori utama yang mendasari penelitian tersebut, di mana yang pertama teori keragaman genetik, kemudian teori populasi dan diferensiasi genetik, kemudian ada teori morfometrik, dan ada teori konservasi sumber daya perairan hayati. Adapun selanjutnya kerangka teoritis. Dalam penelitian tersebut, kondisi lingkungan dan tekanan antropogenik di tiap pulau memengaruhi bentuk dan ukuran cangkang kima. Variasi morfometrik tersebut kemudian dianggap mencerminkan keragaman genetik antar populasi. Hubungan antar variabel dapat dijelaskan sebagai berikut, di mana dari lingkungan menjadi variasi morfometrik
yang akan mempengaruhi keragaman genetik dan menjadi sebuah strategi konservasi yang akan dilakukan. Selanjutnya hipotesis. Yang pertama hipotesis umum, di mana terdapat variasi morfometrik cangkang Tridacna squamosa yang mencerminkan adanya perbedaan tingkat keragaman genetik antar populasi di perairan gugus Pulau Spermonde, Sulawesi Selatan. Kemudian ada hipotesis yang khusus. Yang pertama itu di mana terdapat perbedaan signifikan pada karakter morfometrik cangkang seperti panjang, lebar, dan tinggi antar lokasi pengambilan sampel kima di perairan Spermonde. Kemudian yang kedua itu ada populasi kima yang berasal dari lokasi dengan kondisi lingkungan dan tekanan antropogenik berbeda menunjukkan variasi morfometrik yang lebih tinggi dibandingkan populasi dari habitat yang homogen. Kemudian analisis multivariat seperti VCA dan analisis cluster dapat mengumpulkan populasi kima berdasarkan kemiripan morfometrik cangkang yang merefleksikan pola kekerabatan genetik alam. Kemudian metode penelitiannya itu dilaksanakan di perairan gugus Pulau Spermonde yang secara administrasi terletak di Kabupaten Pangkep serta Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pulau Spermonde merupakan ekosistem perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, termasuk populasi kima atau Tridacna squamosa. Kemudian terdapat juga beberapa lokasi pengambilan sampel yang direncanakan mewakili 3 kategori habitat berbeda, yaitu Pulau Baranglompo area padat, di mana penduduk dengan aktivitas wisata bahari dan penangkapan ikan intensif. Kemudian ada Pulau Samalona, area wisata di sana itu dengan tekanan antropogeniknya itu sedang, di mana dilakukan pemilihan lokasi secara purposif sampel berdasarkan kondisi lingkungan dan intensitas aktivitas manusia yang berbeda untuk melihat hubungan antara tekanan lingkungan dan variasi morfometrik kima yang berbeda tiap lingkungannya. Selanjutnya, ada pun rancangan penelitian yang dilakukan di mana jenis penelitian yang diambil itu deskriptif kuantitatif, di mana pengambilan sampel menggunakan purposif sampling berdasarkan kondisi lingkungan. Langkah penelitian itu meliputi yang pertama, observasi dan penentuan lokasi, kemudian dilakukan pengambilan sampel kima Tridacna squamosa, kemudian dilakukan pengukuran morfometrik, kemudian dilakukan analisis statistik deskriptif menggunakan aplikasi ANOVA, VCA, dan cluster, kemudian dilakukan interpretasi hasil yang didapatkan. Kemudian berikutnya itu teknik pengambilan data, di mana dilakukan dalam penelitian ini, pengumpulan datanya itu dilakukan melalui beberapa tahap yang melibatkan observasi lapangan, kemudian pengukuran langsung, dan dilakukan juga dokumentasi visual. Tujuan utama pengumpulan data tersebut adalah untuk memperoleh informasi akurat tentang variasi morfometrik cangkang kima Tridacna squamosa dari beberapa lokasi dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Selanjutnya teknik analisis data, di mana dilakukan yang pertama statistik deskriptif untuk melihat sebaran datanya. Kemudian yang kedua ujian perbedaan antar lokasi yang dilakukan melalui ANOVA atau Kruskal Wallis. Kemudian VCA atau Principal Combination Analysis, menentukan variabel morfometrik yang paling berpengaruh. Kemudian yang terakhir itu teknik analisis data yang digunakan analisis cluster, di mana kita dapat melihat hubungan kekerabatan antar populasi. Demikian presentasi proposal penelitian singkat saya. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengelolaan dan konservasi kima di wilayah Spermonde, khususnya di Sulawesi Selatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.